Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah selalu memberikan kehidupan kita semua dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan pandangan ajaran kepada kita semua. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah tulisannya ayat kemarin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahri faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala syafarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitakabbirullaha walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. 3 poin yang bisa untuk kita ambil sebuah hikmah di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah di bulan Ramadan ini menurunkan, yaitu ayat suci Al-Quran yang kita sebut dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Untuk apa Quran diturunkan oleh Allah di muka bumi ini? Yaitu pada sasi bulan Ramadan. Hudal linnas wa baina minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi hamba Allah, baik itu berupa kebaikan maupun berupa kebatilan. Yang kedua, wa man syahida minkumus syahra falyasum. Kata Allah, ketika datang bulan Ramadan, melihat tanggal 1 Ramadan, dan Anda ada di situ, maka di situ itu faman syahida minkum syahra falyasum, maka berpuasalah. Wa man kana maridun aw ala syafarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kata Allah, tidak serta-merta kemudian egois wajib melaksanakan kegiatan puasa. Karena sesungguhnya masih ada yang namanya rukhsah. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yaitu yang mendapatkan rukhsah keringanan yang nanti akan harus diganti dengan hari yang lain, yaitu ketika Anda dalam keadaan sakit, maridun, atau di dalam hal ini au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, atau Anda di situ dalam keadaan perjalanan yang kemudian tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan puasa. Ayyamin ukhra diganti dengan hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah selalu memudahkan hambanya. Bagi yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, ada keringanan, rukhsah keringanan. Tapi keringanan itu sementara. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allah memberikan rukhsah keringanan terhadap orang yang tidak mampu. Hendaklah kamu cukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Siapa yang boleh dan yang tidak boleh melaksanakan kegiatan puasa dan boleh dilaksanakan pada bulan yang lain? Yang pertama adalah orang yang tidak boleh atau yang boleh meninggalkan puasa
tapi sifatnya hanya mengqadha. Yang pertama adalah orang dalam keadaan musafir. Apa itu musafir? Yaitu perjalanan yang sifatnya tidak haram. Contohnya berdagang, contohnya silaturahim, contohnya mengunjungi keluarga sanak famili di kejauhan. Itu yang kita sebut dengan musafir. Maka orang musafir itu sifatnya hanya mengqadha. Berapa qadhanya itu? Adalah di saat waktu pada bulan puasa tidak melaksanakan. Yang kedua, orang yang dalam keadaan sakit tapi ada harapan untuk sembuh. Mereka itu hanya mengqadha saja. Mamane kita dalam keadaan sakit, maka kita boleh untuk tidak puasa tetapi mengqadha saja. Selanjutnya adalah orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Mereka ini adalah tidak berkewajiban mengqadha tapi berkewajiban untuk membayar fidyah. Fidyah kepada siapa? Kepada orang miskin, yaitu memberikan makanan terhadap fakir miskin. Dia tidak berkewajiban mengqadha tapi berkewajiban untuk membayar fidyah. Yang selanjutnya adalah mereka dalam keadaan bekerja kasar, usung-usung dadi manol, pekerja di sawah yang kemungkinan akan terjadi kelaparan, maka boleh tidak melaksanakan kegiatan puasa, tapi dia hanya berkewajiban untuk mengqadha. Selanjutnya adalah mereka yang sengaja membatalkan puasa. Ini boleh gak puasa tapi sifatnya mengqadha. Selanjutnya adalah lansia. Lansia ini wis kakek-kakek, nenek-nenek, mereka itu tidak mampu, tidak kuat. Maka dia boleh tidak puasa, tapi sifatnya adalah membayar fidyah, yaitu memberikan makanan terhadap orang fakir miskin. Selanjutnya adalah orang yang terlambat mengqadha. Nah, ini yang jadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sekarang ada seorang perempuan menstruasi. Pada bulan puasa yang akan datang tidak mengqadha puasanya. Baru mengqadha itu nanti pada setelah bulan Ramadan lagi, maka dia mendapatkan dua denda. Satu adalah mereka mengqadha sebanyak yang ditinggalkan tahun kemarin. Lalu kemudian yang kedua adalah membayar fidyah. Selanjutnya adalah orang yang dalam keadaan menyusui, tapi hanya karena anaknya. Jangan-jangan nanti kalau anak saya tak ajak puasa nanti akan sakit. Kalau itu perasaannya seorang ibu atau seorang perempuan, maka dia mengqadha sekaligus membayar fidyah. Tetapi kalau menyusui itu karena dirinya juga sakit, anaknya juga nanti akan mengakibatkan sakit, maka dia itu hanya mengqadha, tidak usah membayar fidyah. Ini penjelasan-penjelasan yang terkait dengan bagaimana caranya mengqadha puasa di dalam sasi bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tadzkirah untuk kita semua. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.